Bu Nita. Kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu Nita sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Dek, waktu soalnya saya akan bercerita Bu. Oh, ya, Bu. Ada perlu apa kira-kira, Ibu ya? Iya Bu, saya ini ada sedikit masalah yang ingin saya bicarakan dengan Bu Dewi. Apakah Ibu bersedia? Tentu, Ibu. Saya bersedia, Ibu. Eh, Kira-kira eh, apa yang akan dibicarakan sama Ibu Husnita Sare? Bu Nita, Bu Nita, jaringan kayaknya nih Bu Nita. Kenapa ya Bu Nita keluar masuk, keluar masuk? Nggak bagus Oh, jaringannya Bu minta Nita. maaf Bu, kotaku yang HP 1 habis Bu. Mohon maaf ya Bu Dewi. Oh, iya ya, nggak apa-apa Ibu Nita. Eh, Tadi kan Ibu Nita ingin bercakap-cakap dengan saya. iya Hal Bu. apa yang diharapkan Ibu Nita dalam percakapan ini? Kalau boleh tahu Ibu Nita, bisa diceritakan permasalahannya Ibu? Iya Bu. Eh, Begini Bu, permasalahan yang saya hadapi itu murid saya di kelas masih banyak yang belum bisa membaca Bu. Iya. Jadi permasalahannya Ibu Nita, murid di kelasnya itu ada beberapa orang atau semuanya Ibu yang tidak tahu membaca? Ada sekitaran 75% Bu. Jadi yang Oke. 25% itu yang pintar membaca lancar Bu. Selebihnya masih Jadi, mengeja. oh iya. Berapa jumlah siswanya Ibu Nita? 32 Bu. 32. Berarti banyak ya Ibu yang tidak tahu membaca. Iya Bu Dewi. Kalau menurut Bu Nita, idealnya anak kelas 2 itu apakah harus tahu membaca atau bagaimana Ibu? Menurut Ibu Nita? Oh, ya tidak dituntut semuanya, Bu. Semuanya, tetapi dalam proses mengajar kita sebagai guru merasa belum berhasil, Bu. Ketika anak didik kita masih ada yang beberapa belum bisa membaca, Bu, apalagi belum bisa mengenal huruf, Bu. Jadi saya takutkan nanti naik di kelas 3, 4, 5, 6 malah tambah tidak tahu, Bu. Kan kalau kelas 2 itu masih bisa diasah, Bu, untuk pengetahuannya. Begitu, Ya, Bu betul Dewi. Ibu. Iya, betul Ibu, betul. Eh, apakah penyebab eh, penyebab dari murid Ibu ini sehingga muridnya itu tidak tahu membaca? Oh iya, Apa Bu. penyebabnya Ibu? Gini, penyebabnya itu murid saya tidak bisa membaca karena ada beberapa faktor, Bu. Yang pertama yaitu karena kurang dididik oleh orang tuanya yang sibuk kerja, ada juga yang karena pengetahuan anaknya memang lambat. Kemudian Ya, murid juga susah membedakan, Bu, huruf atau belum bisa mengenal huruf sama sekali, Bu Dewi. Jadi di sini, dia kurang konsentrasi, dalam pembelajaran di kelasnya, Bu. Kemudian, tapi jujur ya, Bu, saya itu hampir setiap hari mengajarkan anak-anak untuk membaca, tapi terkadang orang tua juga tidak bisa membimbing anaknya di rumah. Jadi besoknya itu, anak didik
yang kemarin, sudah bisa malah dilupa lagi, Bu, begitu. Oh, jadi begitu Ibu penyebabnya. Jadi penyebab, Iya, Bu. muridnya Ibu Nita ini tidak bisa membaca karena yang pertama kurang didikan dari orang tuanya, Iya, Bu. kemudian, disebabkan karena sibuk kerja. Kemudian yang Iya, Bu, kedua rasanya. pengetahuannya lambat, eee, kemudian murid masih banyak yang belum mengenal huruf, kurang konsentrasi dan malas. Eee, Iya, Bu. begitu ya, Ibu? Iya, Bu. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, yang Ibu Nita sampaikan tadi, adakah metode lain atau langkah yang akan membuat Ibu Nita, yang membuat murid Ibu Nita itu antusias dalam, belajar membaca? Adakah Iya, langkah-langkahnya, Bu Ibu? Dewi. Eee, Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, ketika jam pembelajaran, saya itu membagi kelompok kepada murid-murid saya, kemudian yang mulai dari kategori, rendah, sedang, dan tinggi, itu saya, bagi Bu, mulai saya ajarkan siswa saya itu memberikan huruf abjad yang mulai dari A sampai Z, cara menuliskannya sambil menyebutkan huruf A sampai Z, kemudian, saya juga membuat kartu kata yang sederhana, terus saya juga membuat permainan kata, Bu, memberikan cerita bergambar, seperti itu. Kemudian saya diskusikan juga, sama orang tuanya untuk bisa bekerja sama membantu dan mengajarkan, anak, didik kita di rumah, Bu, begitu. Eee, iya, Bu, baik, Bu. Eee, Ibu Nita sudah menyampaikan, langkah-langkah yang akan Ibu Nita lakukan. Yang Iya, Bu. pertama, memberikan bimbingan dan mengajarkan mereka huruf abjad dari A sampai Z dengan Mhm. cara menulis sambil menyebut huruf. Yang Iya, Bu. kedua, Ibu Nita akan membuat kartu kata sederhana yang Iya, Bu. membuat permainan kata memberikan memberikan, cerita gambar seperti itu, Ibu. Iya, Bu. Ya, kemudian yang ketiga yang akan Ibu Nita lakukan berdiskusi kepada orang tua siswa untuk bekerja sama membuat dan mengajarkan membaca di rumahnya. Iya, Bu. Nah, kira-kira Bu Nita kapan rencana Ibu Nita akan melaksanakan, atau memberikan bimbingan tersebut? Oh, iya, Bu. Eee, Gini, Bu, saya kan memberikan bimbingan kepada murid, saya itu ketika jam pembelajaran di sekolah. Seperti yang saya bilang tadi, Bu, siswa yang kategori rendah, sedang, dan tinggi, saya bagi menjadi 3 kelompok, Bu. Misalnya yang rendah itu murid saya yang belum bisa sama sekali mengenal dan menulis huruf, Bu. Sedangkan kategori sedang murid yang sudah mengeja, Bu, dan yang tinggi sudah bisa lancar membaca, Bu. Begitu, Bu Dewi. Oh, begitu Bu ya. Iya. Ibu Nita sudah memaparkan rencananya kapan. Eh, Kalau komitmennya Ibu Nita akan melakukan apa untuk selanjutnya? Gini, Bu Komitmen yang Dewi, akan saya dilakukan Ibu Nita. Komitmen saya yang saya lakukan yaitu saya akan melakukan secara terus-menerus, sampai terlihat perubahan yang terjadi pada anak saya, Bu. Sampainya dia Jadi bisa mengenal, sampai bisa membaca, Bu. komitmennya Ibu Nita itu akan melaksanakan bimbingan terus-menerus sampai akhirnya, muridnya Ibu Nita Terlihat ini bisa perubahannya. berhasil dalam, Iya, Bu. pembelajaran membaca. Siapa kira-kira Ibu yang akan membantu Ibu dalam pelaksanaan bimbingan ini? Yang terlibat ya, Bu, dalam, masalah saya itu ya tentunya, saya sendiri sebagai guru kelas, orang Iya. tua dan atau wali murid, serta murid saya, Bu. Iya. Jadi yang akan membantu Ibu Nita itu, muridnya Ibu, orang tua, dan Ibu sendiri. Eee, Iya, Bu. kira-kira
tindak lanjutnya Ibu Nita untuk kedepannya bagaimana Ibu? Eee, tindak lanjut yang saya lakukan itu Bu, saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, didik saya di sekolah, terus dan menjaga komitmen ini dengan sama-sama dan memberikan bimbingan kepada anak yang sama sekali belum bisa membaca, Bu. Ya, jadi tindak lanjutnya Ibu Nita yaitu menjalin komunikasi dengan orang tua siswa dan tetap melaksanakan bimbingan belajarnya Ibu ya. Iya, Bu Dewi. Karena kalau Oke kurang Ibu. komunikasi dengan orang tua siswa, ndak bisa, Bu. Susah Ya, kalau betul cuma Ibu, gurunya betul. saja yang ajarkan Harus ad, anaknya. Karena harus waktu di terjalin komunikasi. sekolah iya, Bu, waktu di sekolah itu kurang, lebih banyak di rumah. Jadi makanya komunikasi sama orang tua itu penting, Betul supaya Ibu. berhasil. Iya, Bu. Iya, betul Ibu. Jadi sekarang bagaimana perasaannya Ibu Nita? Setelah kita bercakap-cakap hari ini, bagaimana perasaannya Ibu? Alhamdulillah, perasaan saya Bu Dewi, eee, baik dan senang sekali Bu, karena saya sudah ceritakan permasalahan saya ke Bu Dewi dan, mendapatkan solusi yang baik Bu. Saya sangat berterima kasih juga karena Bu Dewi sudah mendengarkan semua permasalahan saya Bu, sudah merepotkan juga waktunya Ibu. Tidak apa-apa Ibu, saya juga senang Ibu kalau kita saling bercakap-cakap begini, kita mendapatkan solusinya bersama-sama Ibu. Saya juga senang. Alhamdulillah Ibu kalau perasaannya sudah lega, semoga apa yang direncanakan Ibu Nita ke depannya itu dapat berjalan dengan baik. Iya Bu Ibu Dewi. Nita kalau begitu Ibu, saya permisi dulu Ibu. Iya Bu Dewi, terima kasih banyak Bu. Salam buat keluarga Bu, semoga sehat selalu. Salam kembali Ibu. Assalamualaikum Ibu Nita. Waalaikumsalam Bu Dewi. Assalamualaikum Ibu Nita. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Dewi, alhamdulillah baik Bu. Ibu Nita hari ini sibuk tidak Ibu? Tidak Bu, ada apa Bu Dewi? Kalau tidak sibuk Ibu, saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu. Bisa meluangkan waktunya Ibu Nita? Iya Bu. Ini Bu, saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu Nita, ingin menceritakan permasalahan saya di sekolah Ibu. Iya Bu, cerita Bu, ada apa Bu? Begini Bu, saya ini kan kayak merasa dilema ya Bu, karena saya di sekolah itu mempunyai dua tugas. Yang pertama saya menjadi guru kelas satu, yang kedua menjadi operator sekolah. Oh begitu ya Bu Dewi. Jadi Bu Dewi sekarang tugasnya jadi guru kelas dan operator ya Bu? Iya Ibu. Apa yang Ibu Dewi ingin dapat dari percakapan kita hari ini Bu? Saya ingin masalah yang mengganjal di hati saya itu Bu, bisa mempunyai solusinya. Iya Bu. Apa yang mengganjal Bu di hatinya Bu Dewi? Yang mengganjal di hati saya itu Bu, karena saya merangkap 2 tugas 2 tugas, saya pusing bagaimana membagi diri jika mempunyai tugas pelatihan. Sementara saya harus meninggalkan murid saya Bu, kasihan murid-murid saya Bu kalau saya tinggalkan. Saya merasa kalau murid saya itu
rugi jika saya tinggalkan, Ibu. Oh, begitu ya, Bu Dewi. Tapi sebelumnya, Bu Dewi ini tugas utamanya guru kelas atau operator sekolah, Bu? Tugas utamanya itu, Bu, sebagai pendidik, sebagai guru, yang utama itu mengajar yang sebenarnya, Ibu. Tetapi, mengerjakan data-data sekolah juga sebenarnya penting. Oh, begitu ya, Bu Dewi. Tapi Ya, Bu. menurutnya, Bu Dewi itu manakah yang lebih penting Ibu kerjakan dulu? Apakah tugas di kelas atau mengikuti pelatihan operator sekolah, Bu? Dua-duanya penting menurut saya, Ibu. Ya, Yang tapi pertama yang mana, harus Bu, yang lebih apakah tugas yang Ibu kerjakan, mengikuti pelatihan dulu ataukah, memberi tugas kepada anak-anaknya Ibu? tentunya yang utama itu memberi tugas, Ibu. Memberi Mmm, tugas mengajar di kelas. oh iya, Bu. Kalau boleh tahu Bu Dewi kerja tugas operator sekolah apakah pernah dibantu sama temannya atau tidak, Bu? Kalau dibantu mengerjakan tugas operator, sebenarnya ada, Ibu, suami saya. Iya. Ya, dia kan, operator juga, tapi di sekolah lain, Ibu. Oh, jadi Bu Dewi dibantu, sama suaminya ya, Bu, dalam mengerjakan Iya, tugas operator sekolah? iya, iya, Bu. Kalau di sekolahnya Bu Dewi apa punya guru honor yang tidak pegang kelas, Bu? Iya, Bu, ada. Saya punya teman yang namanya Ibu Nur Alam, dia tidak pegang kelas di sekolah saya. Hmm, apakah Ibu Nur Alam itu bisa membantu Ibu di sekolah atau di kelasnya Ibu? Pernah sih, Bu, pernah dibantu waktu sakit, nggak bisa masuk mengajar, Ibu Nur Alam yang masuk di kelas saya. Hmm, eee, tapi menurutnya Bu Dewi, apakah Ibu Nur Alam itu bisa bantu Ibu Dewi ketika Ibu Dewi punya tugas operator, di luar sekolah? Apakah Ibu Kal pernah meminta bantuan sama Ibu Nur Alam untuk masuk di kelasnya Bu eee, Dewi? Sebenarnya belum pernah secara langsung meminta Ibu kepada Ibu Nur Alam untuk mengisi kelas saya. Cuman, kalau saya ikut pelatihan begitu, kadang kepala sekolah yang menyampaikan ke Ibu Nur Alam untuk masuk di kelas saya. Oh, begitu ya, Bu. Iya, Bu. Berarti Ibu Nur Alam yang gantikan Ibu Dewi mengajar di kelas ya, Bu? Iya, Bu. Jika Ibu Dewi pergi pelatihan, mengapa bukan Ibu Dewi sendiri yang menyampaikan Ibu ke Nur Alam, ke Ibu Nur Alam? Iya, Bu, saya, merasa itu saya tidak punya wewenang untuk menyuruh teman saya. Yang punya wewenang itu kepala sekolah, Ibu. Dan saya anggap jika orang lain masuk di kelas saya itu, cara mengajarnya itu, tidak seperti saya, hanya sebatas menjaga murid saya, tidak mengerjakan materi secara detailnya atau jadwal, materinya ya sesuai dengan pembelajaran yang seharusnya. Oh iya, Bu, karena bukan, tugas utamanya tuh, Bu, bukan di Iya, kelasnya. iya, Bu. Eee, tapi jika menurut Bu Dewi, guru pengganti itu tidak maksimal ya, Bu, biasa mengajarnya dan tidak mengajarkan materi. Eee, adakah cara yang dilakukan Ibu Nur Alam supaya bisa mengajarkannya seperti Bu Dewi di kelas? Mungkin caranya Ibu, eee caranya dengan menyampaikan materi ke Ibu Nur Alam mungkin. Saya bisa buat materinya melalui PowerPoint, kemudian saya, membuat latihan kerjanya juga, saya print sejumlah murid, untuk dibagikan ke murid. Kemudian, saya juga akan menyampaikan,
modul ajarnya, kemudian menyampaikan langkah-langkah pembelajarannya kepada Ibu Nur Alam. Oh, begitu ya, Bu Dewi. Jadi Bu Dewi ini, akan menyampaikan materi Ibu ke Ibu Nur Alam supaya, bisa, diperlihatkan dulu materinya yang telah Bu Dewi buat melalui, PowerPoint. Kemudian, Ibu juga membuat, latihan soal-soal latihan, lalu Ibu print, kemudian dibagikan ke murid-muridnya ya, Bu? Seperti itu ya, Bu? Iya Ibu, seperti itu. Jadi apa yang Ibu Dewi sampaikan tadi, komitmen apakah yang Ibu lakukan selanjutnya? Kira-kira, siapa yang akan membantu Ibu Dewi? Yang akan membantu saya jika pekerjaan operator mungkin suami saya, Bu, dan yang akan membantu saya jika saya mengikuti pelatihan, Ibu Nur Alam yang bisa masuk di kelas saya. Tetapi sebelum saya mengikuti pelatihan itu, eee, saya meminta kesiapan Ibu Nur Alam dulu, apakah bisa masuk di kelas saya atau tidak. Kemudian jika bisa, saya akan memberikan materi kepada Ibu Nur Alam, membuat latihan kerjanya untuk dibagikan kepada murid-murid saya. Kemudian, saya juga membagi dalam bentuk PowerPoint untuk lebih memudahkan Ibu Nur Alam menjalankan, atau menjelaskan, materi di kelas saya. Oh iya, Bu, sangat membantu ya, Bu, pekerjaannya. Di sini Ya, Ibu, Bu. sebelum mengikuti pelatihan, Ibu masuk di kelas, kemudian memberikan, dulu kesiapannya kepada Bu Nur Alam, kemudian Ibu memberikan materi dan, latihan kerjanya, kemudian, materi dalam bentuk PowerPoint ini untuk lebih memudahkan Ibu Nur Alam menjelaskan materinya ya, Bu. Iya, Bu, seperti Kemudian itu, di Bu. sini, Bu Dewi apakah sudah membuat komitmen? Terus dan bagaimanakah perasaannya Bu Dewi sekarang? Komitmen saya, Ibu, seperti itu, sebelum saya mengikuti pelatihan, guru yang akan menggantikan saya masuk di kelas saya itu, akan saya buatkan dulu materinya dalam bentuk PowerPoint. Kemudian Iya, saya buat juga, tugas-tugasnya untuk dibagikan kepada murid saya, dan membuat modul ajarnya memperlihatkan kepada teman saya itu langkah-langkah pembelajarannya seperti itu untuk kelas saya. Eee, kemudian, apa, tetap menerapkan yang namanya, komitmen komitmen kepada teman saya, apakah dia bisa masuk ke kelas saya atau tidak. Kita tidak boleh memaksa, teman, tapi sebelumnya harus kita sampaikan dulu, apakah bisa masuk, menggantikan kita atau tidak. Seperti itu, Bu, komitmen saya. oh iya, Bu. Kalau perasaannya Bu Dewi sekarang bagaimana, Bu? Alhamdulillah lega, Ibu, setelah bercakap-cakap dengan Ibu Nita, perasaan saya sudah lega, eee, sudah plong rasanya, Ibu. Lain waktu Ibu bisa bercakap-cakap lagi sama Ibu Nita. Iya, Bu Dewi, semoga Bu Dewi apa yang rencanakan, bisa teratasi ya, Bu. Kalau begitu saya pamit dulu ya, Bu. Amin. Makasih Bu Nita, makasih. Iya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Nita.